kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah online kita. Kita nyanyikan satu lagu yaitu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya adik-adik, kita telah menaikkan satu pujian kita. Sekarang kita akan berdoa oleh Kakak Mikaya. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang Tuhan Kau berikan ya Bapak. Bapak, pada hari ini kami akan ibadah. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya adik-adik, mari kita naikkan satu pujian lagi. Bagaimana cara besar? Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, bukan. Berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belah laut kosong, demikian dia lewat. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Mei. Bang, perut aku sakit banget nih. Nah, kenapa ya? Nggak tahu sih. Oh iya bang, aku dari pagi aku belum sarapan nih. Ya ampun, masa belum sarapan sih dari pagi? Iya, aku lupa bang. Ya udah, kebetulan tadi mama aku bawain bekal buat aku. Abang mau? Beneran bang? Beneran. Nih, ada satu bungkus roti. Ini buat kamu nih. Makasih ya bang. Oke, kita makan bareng-bareng ya. Ya. Aduh, aku lupa. Kan kita masih syuting anak sekolah minggu. Bagian cerita firman Tuhan siapa ya? Oh, yang cerita itu Ibu Mei. Ya udah kita makan sambil dengerin firman Tuhan aja bang. Oke. Oke. Oke adik-adik juga persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, siapkan hatinya ya. Kita bareng-bareng dengerin cerita firman Tuhan dari Ibu Mei. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi ya bersama Ibu. Sekarang Ibu akan bercerita tentang firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Khusus pagi ini Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh berkumpul bersama teman-teman kami, walaupun dalam ibadah di rumah masing-masing.
tapi hati kami dipersatukan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, anak-anak sekolah minggu yang siap mendengarkan firman-Mu dan juga akan siap menjadi berkat dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Matius 25 ayat yang ke-35 sampai 46. Sekali lagi ya, Matius 25 ayat 35 sampai 46 dengan judul Penghakiman Terakhir. Ya, kalau sudah ketemu, yuk kita sama-sama baca. Ibu akan membacakannya untuk kita semua ya. Penghakiman terakhir. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, bagian Alkitab yang kita baca ini berbicara tentang pengadilan bangsa-bangsa, tentang penghakiman terakhir di akhir zaman, tentang perumpamaan ya. Nah, adik-adik, kalau ada kata pengadilan yang ada di pikiran adik apa ya? Pengadilan berarti ada orang yang dinyatakan bersalah atau tidak, lalu ada hukum, ya betul begitu ya. Nah, di sini memang untuk menentukan orang yang salah atau tidak, kita harus punya kriterianya atau syarat-syarat yang menjadi orang itu bisa dikatakan bersalah atau tidak. Nah, bagaimana orang itu dapat dikatakan bersalah atau tidak? Di bagian pembacaan ini berdasarkan landasan dari ajaran Tuhan Yesus, atau yang menjadi kriterianya adalah kasih, hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tadi dikatakan bahwa perbuatan kasih dan kebaikan kepada mereka yang menderita itu adalah perbuatan yang sama ketika kita juga mengasihi Tuhan kita. Artinya ketika kita mau mengasihi
Tuhan kita atau berbuat baik, kita harus melakukannya juga bagi saudara-saudara kita yang menderita. Perbuatan kasih kepada mereka yang menderita itu artinya sama dengan mengasihi Yesus. Ayat yang ke-40. Kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-40, dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, adik-adik, jadi nggak perlu pusing-pusing bagaimana memikirkan membahagiakan Tuhan atau mengasihi Tuhan, karena kita kan tidak bisa bertemu langsung ya dengan Tuhan pada saat ini. Bagaimana caranya? Di sini sudah dikatakan bahwa kita dapat mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama kita, memberikan apa yang mereka butuhkan. Apalagi orang-orang yang sangat menderita, orang-orang yang sangat hina, orang-orang yang tidak dianggap oleh kebanyakan orang lain, itu yang harus kita kasihi. Dengan begitu kita juga mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, setiap orang yang melakukan kebaikan dan kebenaran berdasarkan hukum kasih tersebut, itu berarti dia adalah orang-orang yang benar dan akan menerima kerajaan Allah, atau disebut juga akan beroleh hidup yang kekal. Ya adik-adik, tadi sebelum Ibu bercerita, ada pemimpin pujiannya, ada Abang Daniel dan Abang Mikael. Tadi ada satu drama kecil yang menunjukkan bahwa Abang Daniel ternyata belum sarapan, jadi perutnya sakit. Lalu kebetulan si Abang Mikael dibawakan makanan oleh mamanya. Lalu apa yang dilakukan? Bisa saja kan Abang Mikael merasa, ini kan makanan saya. Ya kalau dia lapar, ya itu salah dia sendiri, kenapa dia tidak makan di rumah. Bisa saja seperti itu ya. Tapi ternyata Abang Mikael punya kasih di dalam hatinya. Dia mau berbagi karena dia tahu bahwa Abang Daniel merasa kelaparan. Jadi dia memberikan sebagian dari roti yang dia miliki, dia berbagi dengan temannya. Wah, luar biasa ya. Begitu juga adik-adik, kalau kita melihat ada orang-orang yang kelaparan di sekitar kita, atau mungkin di sekolah ada teman-teman kita yang tidak membawa bekal, tidak bawa makan, dia kelaparan, dia diam saja, tidak minum. Ya kita yang kebetulan membawa uang jajan dari mama, kita bisa berbagi dengan teman-teman kita. Ya, kalau itu tentang cerita tentang Abang Daniel dan Abang Mikael. Nah, adik-adik juga dapat berbuat kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti apa? Kalau tadi kita baca di teks Alkitab kita, ketika orang sakit, kita melawat atau menjenguk, menengok. Kalau situasinya seperti ini, mungkin kita tidak bisa menengok ya, adik-adik. Cara apa ya yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa video call, atau kita bisa WhatsApp, atau yang unik kita bisa buat kartu ucapan seperti ini nih gambarnya, adik-adik bisa lihat ya. Nah, kartu ucapannya tidak perlu yang rumit, tidak perlu yang susah. Kita bisa membuat sendiri dari kertas karton di rumah, kita gambar sendiri, lalu kita tuliskan semoga cepat sembuh. Pasti kawan kita yang sedang sakit rasanya akan senang sekali, dan dia juga akan cepat sembuh karena diberikan semangat oleh teman-temannya. Apalagi kita bisa membantu teman kita ketika terluka saat sedang bermain bersama, mungkin saat sedang bermain sepeda, atau kita sedang bermain di luar, lari-lari, mungkin terjatuh. Kita bisa membantu teman kita bisa basuh lukanya, kita berikan pembalut luka supaya lukanya tidak infeksi. Seperti itu ya adik-adik. Ada lagi mungkin, nah ini yang bisa adik-adik lakukan di rumah ya. Dapat mengumpulkan pakaian, mainan, atau buku yang masih layak dipakai, tapi adik-adik sudah tidak menggunakannya lagi. Itu bisa kita berikan kepada teman-teman kita yang mungkin
tidak mampu untuk membelinya. Coba adik-adik lihat ke dalam lemari. Begitu banyak baju-baju yang tidak terpakai tapi masih bagus. Masa mau disimpan saja di dalam lemari ya? Menuhin lemari dong. Bagaimana kalau kita kumpulkan lalu kita berikan kepada teman-teman kita yang tidak mampu? Mereka pasti akan senang sekali menerima itu ya. Atau mainan, yang punya mainan banyak sekali tapi sudah tidak dimainin lagi, itu juga bisa kita sumbangkan kepada teman-teman kita yang mungkin ada di panti asuhan ya. Kalau buku-buku yang sudah tidak terpakai juga bisa disumbangkan. Itu semua dapat kita lakukan kepada teman-teman kita yang kurang beruntung seperti kita. Coba adik-adik setiap pagi bangun tidur, lihat cermin, berkaca. Apa yang tidak kita miliki? Coba. Kita sehat, kita pakai baju yang bagus, kita pegang handphone, kita bisa mengerjakan tugas sekolah kita lewat handphone, kita bisa makan enak setiap hari, kita bisa melakukan apapun, jalan-jalan misalnya sama mama papa ya. Tapi begitu banyak anak-anak di luar sana yang tidak mendapatkan itu adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang baik, kita juga harus mau berbagi. Kita mau berbuat kebaikan bagi teman-teman kita yang membutuhkan. Ya, sekarang Ibu mau kasih tugas. Tugasnya adik-adik buat di kertas lembar saja, tuliskan aktivitas apa saja yang bisa kalian lakukan untuk membantu teman-teman kita yang kurang beruntung seperti kita. Tuliskan apa, misalnya meminjamkan buku atau meminjamkan alat tulis kepada siapa? Pada teman kita di sekolah. Atau membantu mengerjakan tugas sekolah adik, dilakukan kepada adik kita. Coba sebutkan 10 saja kegiatannya apa dan bagaimana, lalu kepada siapa kita berikan perbuatan itu. Nah, adik-adik bisa kirimkan ke Facebook atau ke Instagram Sekolah Minggu GKP Kadipaten. Kirimkan namanya siapa, nanti akan ada 3 orang pemenang akan dapatkan hadiah dari Sekolah Minggu ya. Jadi itu tugasnya. Tulis aktivitasnya di kertas lembar. Tuliskan kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh adik-adik untuk membantu orang lain. Tuliskan aktivitasnya apa, lalu kepada siapa akan diberikan. Sebanyak-banyaknya, tidak perlu 10, minimal 10 yang dapat dilakukan. Difoto, dikirimkan ke Instagram Sekolah Minggu GKP Kadipaten atau Facebook, ada di sini. Nanti 3 orang pertama akan mendapatkan hadiah. Oke? Ditunggu ya. Jangan lupa dikerjakan aktivitasnya. Oke? Sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan berjumpa lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami selalu bersyukur kami berada dalam kondisi yang baik, sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Tapi kami merasa sedih Tuhan ketika kami dapat melihat saudara-saudara kami yang lain, teman-teman kami yang lain, ada yang tidak seberuntung kami. Tuhan ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang mau berbagi, mau membantu. Karena itulah Tuhan yang dapat kami wujud nyatakan sebagai cinta kasih kami kepada Tuhan. Itu yang dapat kami lakukan, yaitu mengasihi sesama kami, teman-teman kami. Kiranya apa yang kami lakukan ini Tuhan dapat berkenan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan sertai setiap anak-anak sekolah minggu GKP Kadipaten,
Dimanapun mereka berada saat ini, berikan mereka kesehatan, dan kiranya kerinduan kami dapat berkumpul lagi di gedung sekolah minggu kami dapat segera terwujud. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi ya. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita nyanyikan lagu Dalam Serta Yesus. Oke adik-adik, ibadah selesai. Sampai jumpa di minggu depan lagi ya. Tuhan Yesus memberkati.